warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusi Husniar Nur Fadilah, hanya di obrolan santai. Kali ini kita akan sharing kembali membahas mengenai Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Yang mana paman Nabi Muhammad ini, Abu Thalib ini adalah salah seorang yang sangat berjasa dalam dakwah Islam. Dan paman Nabi ini juga merupakan salah seorang paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad dan diamanahkan oleh ayahnya untuk mengurus dan mencintai Nabi Muhammad dari sejak kecil. Nah, bagaimana menurut Abi mengenai Abu Thalib ini, Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa bertatap kembali dalam video visual, tentunya sharing menggunakan digitalisasi channel YouTube. Tentunya mudah-mudahan ya ada manfaatnya lah gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan ngebahas mengenai Abu Thalib. Nah, sebetulnya skemanya kita ini akan ngebahas dari sirah nabawiyah. Kita akan cerita nabi-nabi lah. Cuman alangkah indahnya kita bahas dulu paman-paman Nabi Muhammad SAW ketika fase kenabian. Karena ada 4 paman Nabi Muhammad SAW ini yang berada dalam fase kenabian. Pertama adalah Abu Thalib, tentunya yang akan hari ini kita bahas. Yang kedua adalah Abu Lahab yang diberikan surah khusus dalam Al-Quran gitu, karena ngebangkangnya terhadap penentangan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Hamzah sebagai singa, sebagai singanya Allah, sebagai pedangnya Allah gitu kan, menjadi prajurit terbaik. Yang keempat ada Abbas. Nah, dari keempat ini kita akan bahas dulu sebelum nanti kita ngebahas dari Nabi Muhammad sampai ke Islam pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Susah banget. Oke. Pertama mengenai Abu Thalib ini adalah sosok yang sangat terpandang tentunya. Beliau sebagai generasi pemimpin dari ayahnya Abdul Muthalib. Beliau dipercaya menjadi pemimpin Mekah selanjutnya daripada anak-anaknya yang lain. Padahal dari segi ekonomi Abu Thalib ini tidak begitu kaya daripada saudara-saudaranya yang lain seperti Abu Lahab dan yang lainnya. Dan begitu pun Abu Thalib ini diberi mandat kembali oleh ayahnya Abdul Muthalib untuk mengurus Nabi Muhammad waktu itu ketika kecil, ketika usia 8 tahun. Udah mah dia tidak berkecukupan gitu, disuruh ngurus anak lagi gitu. Ini cuman luar biasanya mengurus Nabi Muhammad kecil ini malah mendapat keberkahan yang sangat luar biasa, yang dampaknya sangat positif kepada Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad kecil ini sudah membantu Abu Thalib dengan cara mengembala kambing, jadi membantu ekonomi dari Abu Thalib. Karena dulu ini gitu kan, ketika ada haji-haji, tradisi dari Abdul Muthalib ini selalu memberikan makan kepada jemaah haji. Nah, tentunya ini kan perlu uang yang banyak, perlu harta yang banyak untuk memberikan makan kepada haji-haji yang datang ketika hajian gitu kan. Nah, maka perjuangan itu ya sudah barang tentu harus dilanjutkan oleh Abu Thalib, pemimpin selanjutnya gitu. Namun dengan mudahnya Abu Thalib bisa melaksanakan itu, mencukupinya.
Abu Thalib ini dengan Nabi Muhammad SAW dikisahkan sangat dekat sekali. Saking dekatnya gitu kan. Bahkan Abu Thalib ini lebih menyayangi Nabi Muhammad daripada anak-anaknya yang lain gitu. Mungkin karena ya keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang sangat luar biasanya lagi, mereka ya, Abu Thalib dan Nabi Muhammad ini, beliau dulu ini nggak bisa tidur kalau nggak dengan Abu Thalib dan Nabi Muhammad ini ya. Begitupun Abu Thalib nggak bisa tidur kalau nggak dengan Nabi Muhammad, saking dekatnya gitu. Bahkan diceritakan ketika Abu Thalib mau berangkat dagang ke negeri Syam, karena dulu itu kan suka ada tradisi dagang begitu, ini Nabi Muhammad nangis sampai sendu-sendunya gitu kan, nggak mau ditinggal. Ini istri dari Abu Thalib kaget, gini kenapa gitu kan, Muhammad ini nangis terus. Ya Abu Thalib didekatin dan didatangin lah oleh Abu Thalib ya, karena nggak mau ditinggal. Akhirnya sambil ikut menangis pun Abu Thalib, wahai Muhammad, saya nggak akan pergi ke negeri Syam kalau nggak denganmu. Akhirnya berangkatlah ke negeri Syam, karena Nabi Muhammad nggak mau gitu kan, Abu Thalib pergi ke Syam nggak mau. Di perjalanan gitu kan, di sebuah kota apa saya juga lupa gitu kan, di situ ada pendeta, yang mana pendeta ini nggak pernah keluar dari gerejanya gitu. Nah di dalam gereja beliau melihat dari kejauhan ada tanda-tanda kenabian. Ini suasananya cerah, tapi ada awan yang berjalan memayungi, memayungi bahasa Indonesianya ya gitulah ya, memayungi seseorang. Dalam Alkitabnya dijelaskan bahwa itu adalah salah satu tempat tanda kenabian. Jadi orang itu selalu dipayungi oleh awan. Maka dia kaget. Akhirnya diundanglah kafilah dari Mekah ini untuk makan bersama, karena ingin memastikan. Namun ketika makan bersama, kok tanda-tandanya nggak ada, kok nggak ada awan gitu. Maka bertanyalah kepada mereka, apakah yang saya undang udah datang semua? Apakah kafilah dari Mekah udah masuk semua ke dalam untuk makan bersama? Ada satu nggak ikut. Kenapa nggak diajak? Dia anak kecil. Kita nggak enak kalau misalkan anak kecil ikut bareng-bareng makan dengan para pemuka Quraisy ya gitu. Kata Bukhairah gitu kan, pendeta itu, antarkan saya kepada beliau. Diantarkan gitu. Ternyata betul ada awan lagi memayungi, lagi meneduhi gitu ya. Muhammad ditanya, apakah beliau anak yatim piatu? Ya, kata Abu Thalib. Apakah beliau ditinggalkan ayahnya ketika dalam kandungan? Iya. Percis sama dengan tanda-tanda yang dijelaskan oleh kitab. Akhirnya, wahai Abu Thalib, beliau adalah orang yang sangat istimewa. Beliau adalah nabi terakhir. Rawatlah dengan nyaman lah gitu. Pulanglah kembali, jangan sampai kamu ke negeri Syam, karena di sana banyak orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menginginkan kenabian lahir dari keluarga lain selain daripada keluarga mereka gitu. Akhirnya suruh pulang lah dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah itu, jadi Nabi Muhammad ini sejak kecil pun tanda-tanda kenabiannya sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah ya Bi, tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad itu memang sudah Allah perlihatkan dari sejak Nabi Muhammad kecil. Nah, kembali lagi kepada Abu Thalib nih Bi. Abu Thalib ini kan paman yang sangat menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan salah satu dampak dari pembelaan Abu Thalib ini adalah adanya pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah,
bagaimana sih Bi pemboikotan ini menurut pandangan Abi? Pemboikotan itu memang pernah terjadi pada waktu itu selama 3 tahun lamanya. Pemboikotan ini merupakan puncak dari anarkis orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan rengannya. Nah, mereka melakukan upaya itu sudah barang tentu ya untuk menggagalkan dakwah Nabi. Mereka khawatir pada waktu itu telah banyak orang-orang yang sangat berpengaruh, termasuk sahabat Umar yang sudah masuk Islam, sehingga membuatlah konspirasi itu gitu kan. Sehingga keluarga Bani Hashim terutama dan keluarga Bani Abdul Muthalib itu di lockdown dengan, kalau sekarang kita mungkin sebut dengan undang-undang lah, aturan kotak gitu kan. Jadi Abu Jahal ini bikin perjanjian, dan perjanjiannya ini disimpan di Ka'bah sehingga menjadi aturan sakral mungkin pada waktu itu. Nah, isi piagam itu, isi perjanjian itu salah satunya adalah tidak boleh orang Mekah gitu kan, orang-orang di Mekah ini melakukan berhubungan dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian tidak boleh melakukannya, baik itu perdagangan, makan dan lain-lain, itu nggak boleh. Sampai nggak boleh diskusi ngobrol lah gitu kan, saling sapa dengan orang-orang dari keluarga Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Isi pemboikotannya kira-kira seperti itu. Nah, kalau ingin perjanjiannya ini batal, gagal, maka serahkan Nabi Muhammad kepada Abu Jahal dan rengannya untuk dibunuh. Abu Thalib di sini nih bentuk pembelaan yang sangat luar biasa, sehingga Abu Thalib mengumpulkan saudara-saudaranya untuk tetap membela apapun yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Meskipun pada waktu itu keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ini belum semuanya masuk Islam. Dikumpulkan semuanya dan sepakat, hanya satu yang menolak, yaitu Abu Lahab. Ini brengseknya Abu Lahab ini gitu kan. Dia kan paman Nabi yang sangat berpengaruh pula gitu kan. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad karena dakwahnya mungkin ya. Padahal dulu Abu Lahab ini sangat sayang. Cuman karena itu dakwah Islam ini beliau jadi benci, jadi gak suka gitu. Sehingga anak-anaknya yang menikah dengan anak Rasulullah ini diceraikan gitu oleh Abu Lahab ini, karena ada pemboikotan tadi gitu. Sehingga meskipun beliau adalah keluarga dari Bani Abu Thalib, beliau mah nggak diboikot karena terdetnya mah hiwal hiji lah gitu. Namun ya tunggulah akibatnya, azab yang sangat pedih untuk Abu Lahab. Dan itu terbukti dan dicatat dalam Al-Quran dan dari surat Al-Ahqaf. Nah, kemudian ketika diboikot itu selama 3 tahun lamanya, sampai disitulah kekayaan harta dari istri Nabi Muhammad Khadijah habis karena tadi untuk ngasih makan orang-orang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan masyarakat Muslim yang sudah masuk Islam. Karena ya mungkin curi-curi waktu lah untuk belanja makanan kemana gitu kan, melalui keponakannya. Sebetulnya kan beliau bukan termasuk keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, cuman karena sudah nikah dengan Rasulullah yang menjadi keluarga gitu. Nah, pada ini selama 3 tahun diceritakan keluarga Abdul Muthalib dan Bani Hashim ini banyak yang meninggal, anak kecil, yang dewasa karena kelaparan tadi. Sehingga ada satu momen di mana ada orang kafir Quraisy gitu kan yang melihat dan mungkin nggak tega ya melihat keluarga dari Abu Thalib dan Nabi Muhammad gitu kan diboikot, karena mau nggak mau ya kakek dari Bani Hashim Abu Thalib ini adalah
pimpinan suku lah, suku Quraisy gitu. Akhirnya ada kafir itu bikinlah ajakan sehingga terkumpul 5 orang dan mengungkapkan pendapatnya kepada para tokoh Quraisy. Kira-kira beginilah, apakah tuan-tuan semua nggak tega gitu kan, tega melihat Bani Hashim dan Abu Thalib kelaparan karena diasingkan, mengungsi gitu, keluar dari rumah-rumahnya. Akhirnya kan ada nih kafir Quraisy namanya Mu'id gitu kan, beliau sangat menentang dan ingin merobek isi perjanjiannya. Cuman ketika masuk ke dalam Ka'bah mau ngambil isi perjanjian ini, kertasnya itu udah habis dimakan rayap, sehingga mau nggak mau batal lah pemboikotannya gitu. Dan hanya disisakan sebutlah dengan nama Tuhanmu, kira-kira gitu. Ini kan pertanda mukjizat Nabi juga gitu. Allah memberikan peringatan kepada kafir-kafir Quraisy ya untuk selalu menyebut nama Tuhan. Sebetulnya Nabi Muhammad bukan nggak bisa gitu kan seminggu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu yang harus dilalui oleh Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang sudah ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun yang menjadikan kesedihan Nabi Muhammad itu adalah karena tadi kan kelaparan itu sehingga Abu Thalib sakit, Siti Khadijah sakit. Pada akhirnya ya, kedua orang yang sangat dicintainya ini meninggal. Maka disebutlah tahun Yaumul Huzain. Allahu a'lam bishawab. Disitulah Nabi Muhammad sedih dan diberilah kado oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan Isra dan Mi'raj. Allahu a'lam. Seperti itu. Itulah pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, baik sahabat-sahabat, itulah sedikit cuplikan dari kisah Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW yang begitu berjasa dalam perjalanan Nabi Muhammad melakukan dakwah penyebaran agama Islam. Nah, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon selalu support dengan like, comment, subscribe, dan share video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.